Halo semuanya, selamat datang di channel ST Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun buat kalian yang doyan dengan teknologi dan juga gear-gear produksi konten kreatif. So, kalau kalian tertarik dengan hal tersebut, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Nah, kali ini gue pengen nge-share bagaimana setup workdesk gue di ST Media. Karena kayak yang kalian tahu di beberapa video terakhir, kita udah menggunakan setup baru. Karena kita habis renovasi dan ya, ini ada setup baru. Tapi sebenarnya sih ini belum final, alias belum bener-bener jadi, belum bener-bener rapi. Masih akan ada tambahan ini dan itu. Cuman karena udah banyak banget yang request dan gua akan seiring perjalanan setup ini sambil berubah-berubah lagi. Jadi ya gua rasa di versi satunya ini gue akan bikinin video dulu. Walaupun videonya nggak terlalu yang gimana-gimana juga. Kita sambil talking head aja kayak gini. Tapi ya ini karena banyak dari kalian yang bahas juga. Karena gue monitornya aja udah mau gue ganti gitu kan. Karena gue pengen review satu monitor yang gede, ultrawide, dan ini harus gue copot. Jadi ya gue mendingan jelasin dulu apa aja yang ada di sini di versi satunya. Oke, mungkin langsung aja kita lihat apa saja yang ada di sini. Pertama mungkin mejanya sendiri. Meja yang gue pakai di sini adalah IKEA Linmon. Jadi daunnya daun Linmon dengan kaki olof. Dan ini ukuran 150 x 80. Jadi itu sebenarnya cukup gede. Tapi karena daunnya ini Linmon, mungkin buat teman-teman yang udah biasa beli di IKEA, ini termasuk daun yang low budgetnya mereka. Jadi feel-nya nggak terasa terlalu keras gitu. Bahkan kadang tengahnya agak nekuk ke bawah gitu lama-kelamaan, tapi ya kita nggak terlalu masalah dan ini paling nggak cukup menopang. Dan ya ini luas banget, tadi gue bilang 150 x 80 dan ini membuat gue punya keleluasaan yang luar biasa buat mindah-mindahin barang, atau kalau gue ada barang yang lagi di review gue bisa taruh sini juga, bahkan bisa gue lupakan ada di sini dan nggak kelihatan kayak berantakan juga gitu, jadi tetap kelihatan rapih. Mungkin gue kasih contoh kalau gue lagi review. Nah, mungkin sambil berjalan itu kan biasanya gue sambil kerja, ada kopi, ada barang-barang yang gue review. Nah kayak gitu. Jadi maksud gue bener-bener luas banget. Bahkan gue sambil ngerjain apa, gue sambil buka iPad di sini, gue diemin, itu masih cukup banget space-nya. Jadi ya gue cukup suka dengan meja-meja gede kayak gini. Dan di samping itu yang membuat ruangnya makin gede juga karena si monitornya gue nggak pakai stand bawaan yang nempel di meja, jadi dia pakai arm gitu, dijepit di belakang meja. Jadi dia sisi bawahnya kayak yang kalian bisa lihat, gue bisa taruh speaker kayak gitu dan di bawahnya tidak ada stand yang cukup mengganggu gitu. Jadi terlihat cukup rapih juga. Lalu di sini gue pakai mousepad warna abu-abu. Sebenarnya sih ini kayaknya bagian belakangnya, bagian depannya ini. Cuma depannya tone-nya agak ada warna magenta, gue nggak tahu printernya jelek atau gimana ya. Jadi gue balik aja. Walaupun ini gue sebenarnya kurang suka karena dia agak glossy. Di awal-awal tuh lumayan glossy banget bahkan, tapi di sini ya udah mulai mendingan. Ya ini dia yang gue pakai mousepadnya. Gue lupa ukurannya berapa jadi gue nggak jelasin. Tapi mungkin gue kasih link aja di deskripsi kalau misalkan kalian mau. Lalu untuk setup-nya sendiri, gear-gear yang ada di sini, ini kan jelek ya. Gue taruh dulu guys. Ini juga rak IKEA by the way. Kalau kasih lihat dikit sekali, ini juga rak IKEA. Cuman kayak yang kalian bisa lihat, tidak direncana di shoot tadinya ya. Jadi di sini berantakan. Jadi kalau gue naruh barang-barang yang tidak terpakai, gue taruh sini dulu. Dan kita balik lagi ke mejanya. Apa aja yang ada di sini? Jadi setup gue, gear utamanya gue untuk editing dan kerja lain-lain. Editing gue jarang, editing Eco utamanya. Tapi gue masih kadang ngedit-ngedit juga. Ini gue pakai laptop ROG G531GW warna Glacier Blue. Walaupun warnanya sebenarnya kurang masuk with the whole setup karena dia kayak terang sendiri. Tapi nggak terlalu masalah juga dan nggak terlalu kontras juga. Jadi ya masih oke-oke aja dia ada di sini. Dan untuk monitornya, gue nggak pakai standnya tadi yang gue bilang. Tapi untuk tipe monitornya sendiri di sini gue pakai ViewSonic. Gue lupa tipenya, tapi ini adalah ViewSonic ukuran 32 inch dengan resolusi Quad HD. Jadi di atasnya Full HD 1 step ya, 2K lah gitu biasanya. Dan ini cukup worth it karena gue mendapatkan monitor ini cuma di harga 4,5 juta rupiah aja. Tapi memang yang gue kejar estetiknya. Jadi dia nggak menawarkan color accuracy macem-macem, nggak menawarkan high refresh rate macem-macem, bener-bener ya udah monitor Quad HD 32 inch dengan estetik yang bagus gitu. Kayak yang kalian bisa lihat ya, cukup bezel-less gitu. Jadi di harga
kalau nggak salah sekarang bahkan harganya bisa 4 juta ya. Kalian bisa cek sendiri di toko online, tapi ya ini menurut gua cukup worth it lah untuk sebatas setupnya kelihatan enak aja. Tapi ya nanti kedepannya gua akan coba untuk upgrade ke monitor yang lebih reliable untuk content creation. Lalu kayak yang kalian bisa lihat, ini kita ada lighting juga di belakang monitornya. Ini sebenarnya paket punyanya VGIM juga. Jadi dia punya yang versi pakai suction cup, dia nempel di belakang monitor pakai suction cup. Dan di atasnya gua kasih, sebenarnya paketnya dengan VL120, tapi di atasnya gua kasih VL196 RGB. Jadi kalau kita nyalain, dia biasanya jadi kicker light juga gitu kan. Jadi dia kalau syuting dari situ dia jadi kicker light gitu kan, dan mengikuti warna setupnya sendiri. Oke, gue matiin dulu biar lebih enak dilihatnya. Lalu di sini speakernya, karena speaker ini kan gak enak ya, speaker bawaan monitor gak enak, apalagi monitor-monitor murah kayak gini. Walaupun nggak murah-murah banget juga sebenarnya, tapi ya untuk hitungan 32 inch Quad HD lumayan murah. Nah, speakernya gue pakai Viata, karena ada di ST Media gitu, bukan karena hal lain. Pertama karena dia ada nganggur di ST Media dan warnanya masuk banget dengan mejanya. Jadi ini adalah Viata Top Hits, dan kayak yang kalian bisa lihat ya, estetiknya tuh hitam-hitam gitu sesuai dengan warna mejanya. Dan di sini gue sambung menggunakan kabel aux dari belakang monitornya. Auxnya juga yang kayak gini nih, jadi dia nggak ngamplek ke bawah, dia narik. Dan suaranya ya so far so good lah. Maksudnya dibanding suara dari si monitornya ya jauh lebih baik gitu. Dan gue nggak perlu beli soundbar lagi. Tadinya gue impulsif mau beli soundbar, tapi kata gue, jangan. Kita ada speaker di sini, mendingan gue manfaatin, dan ya udah gue pakai dulu si Viatanya. Nggak tahu nanti setup kedepannya bakal kayak gimana, tapi ya itu, ini si Viata. Untuk keyboard, gue pakai Keychron K2 yang pernah gue review juga. Kalau kalian belum cek, silahkan cek, ada videonya. Ini adalah mechanical keyboard yang aesthetically ganteng, dipegang juga rasanya mewah banget. Cuman dia menggunakan blue switch, dimana gue adalah orang yang lebih prefer ke brown switch. Gue nggak tahu nanti gue request tuker boleh atau enggak gitu kan. Tapi ya so far sih dengan blue switch ini gue cuma nggak suka, agak berisik aja sih buat kerja ya, kayak agak berlebihan. Tapi ya untuk pengetikan nggak ada masalah, rasanya juga feel-nya udah solid banget, mantap. Jadi ya ini salah satu keyboard recommended juga. Ya jadi tadi overheat dulu ya, kita dinginin dulu di AC. Ini lagi ngetes kamera. Lalu kita lanjut lagi. Nih untuk mouse-nya gua pakai MX Anywhere dari Logitech, MX Anywhere 3. Jadi dia di laptop pakai receiver, tapi dia bisa pakai Bluetooth juga. Dan ini setup yang menarik. Jadi gini, si keyboard dan mouse ini, dia kan dua-duanya wireless dan dua-duanya bisa menyimpan profile Bluetooth yang berbeda. Jadi gue udah pairing mereka juga dengan iPad gue. Lalu mungkin gue kasih contoh dulu, kita buka browser dulu aja ya. Nanti gue ketik-ketik di situ. Jadi gini, gue bisa, ini gue pindahin ke profil 2. Ini gue tinggal FN2 dan kalian bisa lihat. Kelihatan guys ya, dia nyambung ke si iPad-nya. Halo teman-teman gitu. Jadi enak banget si Keychron dan juga MX Anywhere ini. Kalau udah gue tinggal balik ke laptop, kita FN1 dan di MX Anywhere balik ke profile 1. Dia ada di sini dan udah nyambung ke laptop lagi. Walaupun sebenarnya secara ideal tuh terasa menyenangkan, tapi biasanya udah gue kalau di iPad ya ngetik di sini aja gitu, ngetik di sini, touch, agak jarang gitu buat ubah-ubah. Tapi mungkin kedepannya kalau misalkan gue pengen pakai docking atau semacamnya, gue rasa itu akan jadi setup yang sangat menarik. Lalu, oke, sini udah. Oh ya, untuk pengecasan kalian bisa lihat di sini juga gue menyiapkan 3 buah kabel. Di sini ada USB Type C. Ini yang dipisah satu. Ini adalah USB Type C yang fast charging ya. Jadi gue pakai 1 brick doang, ini yang fast charging, dia keluar 3, lalu gue pakai 2 lagi, 1 Type C lagi, dan 1 micro USB. Kalau kalian mungkin bertanya, bang kenapa ada micro USB gitu, emang masih zaman? Masih, karena si Viata ini ngecasnya pakai micro USB, dan beberapa TWS gue masih pakai micro USB, utamanya gue pakai yang One More juga, itu masih pakai micro USB. Sayangnya belum ada lighting di situ karena gue tidak punya iPhone, jadi ya. Dan ini ditempel menggunakan holder kabel dari unit. Ini juga kabel-kabelnya unit sih, jadi ya
sedikit info kalau kalian kepo gitu kan. Dan lighting. Nah, ini sebenarnya banyak banget ya produk buat lighting belakang ini yang ada di Indonesia gitu. Maksudnya kalian bisa pilih banyak banget tipe. Ada tipe-tipe dari brand-brand smart home dan lain sebagainya. Tapi di sini gue pakai Xiaomi Light LED Strip RGB. Dan ya itu juga cukup worth it lah ya. Harganya sekitar Gopay kalau nggak salah. Gue lupa, kalian bisa cek aja di e-commerce atau gue kasih linknya di bawah. Dan udah itu ditempel aja di pinggirannya sama di belakang monitor. Jadi belakang monitornya ada Hue juga karena ada beberapa monitor yang belakangnya udah ada Hue RGB tapi dia nggak ada. Jadi gue tempelin aja pakai LED stripnya juga. Gue pakai extension biar bisa lebih panjang dan cukup mencukupi sampai semuanya gitu. Jadi sebenarnya overall dari meja ini bukan meja yang mewah banget buat sebuah setup karena kita pakai daun meja yang cukup low budget juga. Kita banyak ngakal-ngakalin juga di sini. Oh ya, untuk stand juga dia pakai stand arm gitu ya. Nanti di biro aja kayak pakai stand arm si monitornya itu juga cukup murah, cuma sekitar 200 ribuan tapi udah bisa menopang. Kalau nggak salah dia batasnya limitnya 9 kilo dan si monitor 32 inch ini cuma sekitar 7 atau 8 kilo atau 6 kilo bahkan. Jadi ya masih sangat cukup dan ya udah itu untuk versi standnya. Sebenarnya ada juga yang cukup low budget di sini yaitu tambahan biar mejanya selalu rapi gitu kan, gue beli laci. Nah, ini kayak yang direkomendasiin sama Bang Anjas juga ya. Tapi ini mungkin beda tipe. Tapi ya mostly sama lah, ini cuma ditempel doang guys di bawah. Jadi kalau gue naruh kunci, kayak tadi kalian lihat gue naruh kunci, dompet, dan pisau. Kalau misalkan ada break in di sini, gue siap untuk hajar. Jangan-jangan nanti demonetize, janganlah ya. Dan ya pokoknya gitu, jadi barang-barangnya sebenarnya ya yang cukup budget gitu, ngakalin. Tapi ya mungkin untuk beberapa orang juga nggak sebudget itu juga. Tapi ini pun gue nabung gitu untuk bikin setup ini secara overall. Oh iya, di sisi bawah ini cukup menarik. Mungkin lu nggak usah ngikutin kali Ska ya. Tapi di sisi bawah ini ada kabel manajemen yang pokoknya busuk-busuknya di sisi bawah lah. Busuk-busuknya di sisi bawah. Ini juga mejanya, jadi mejanya nggak datang dengan kabel manajemen, jadi beli lagi IKEA kabel manajemen gitu, kayak semacam holder doang. Dan di situ gue taruh sebuah terminal colokan dan juga kabel-kabel lain nyolok ke situ, termasuk si charger ini nyolok ke belakang sana. Dan ya udah, kalian kalau lihat di sisi bawahnya tuh pokoknya itu yang berantakannya di situ. Sama gue naruh sebuah tas lighting dari WeLight di situ yang tujuannya biar kaki gue bisa ngangkat gitu. Jadi kita nggak pakai barang yang aneh-aneh gitu kan, nggak pakai penopang beli lagi yang mahal, nggak. Di sini ada tas lampu yang cukup keras untuk menopang kaki dan ya udah buat gue nyender. Jadi ergonominya cukup nyaman gitu untuk dalam waktu yang cukup lama. Dan ya kayaknya itu aja untuk setup ini. Sebenarnya balik lagi yang gue bilang tadi, nggak statik seperti ini pun kayak versi 1 nanti akan berubah-berubah lagi. Gue akan nambahin pajangan karena di sini kosong banget ya. Kalian silahkan kasih ide juga, ini enak tambahin apa nih di sini-sini atau mungkin di pojok sana, nanti kita agak geser. Oke guys, habis overhead kameranya ya. Jadi memang itu kalau kita shoot continuous dengan kamera kecil kayak gini, jadi ada limitasi overhead. Untungnya di AC-in cepet cooling down. Tapi ya kita lanjut lagi, tadi gue ngomongin apa ya? Pajangan gitu. Kalau kalian punya ide mau kasih pajangan apa, atau mungkin gue tambah monitor lagi, yang ini gue naikin karena gue ada monitor baru buat dipasang di sini. Ini menarik. Cuma agak ribet kalau ngebor-ngebor ya. Tapi ya itu. Jadi overall setupnya kayak gini. Kalian udah tahu apa aja yang ada di meja gue. Yang menurut gue sih sebenarnya aesthetically oke gitu. Nggak yang bagus banget, nggak yang berantakan juga. Tapi paling nggak menurut gue dari segi fungsionalitas yang cukup enak lah. Karena tadi luas, nyaman buat gue nyekrip apa segala macam. Karena gue kalau misalkan nyekrip, ngetes barang itu kan otomatis barangnya harus ada di sini gitu kan. Jadi kalau tempatnya sempit pasti jadi mumet banget. Nah di sini karena tempatnya cukup luas, misalkan gue reviewnya iPad gitu kan, gue taruh sini, terus gue sambil nyekrip gitu-gitu masih muat. Dan gue tinggal sini pun nggak kelihatan berantakan karena memang space-nya ini enak banget. Dan ya, tapi itu aja sih buat sedikit ngasih tahu kalian setup gua saat ini. Walaupun kita masih sambil improving terus, kayak tadi laci ini aja nih.
baru banget tadi ya gue pasang. Jadi baru banget tadi gue pasang dan sekarang udah masuk ke video setup. Mungkin kedepannya ya kita akan nambah sesuatu lagi. Mungkin gue akan kasih pohon sebelah sana, gue geser terus kasih pohon, kayaknya menarik ya. Kayak setup siapa yang ada pepohonan gitu. Tapi ya udah itu aja sih buat video kali ini. Semoga bisa jadi referensi buat kalian yang mungkin pengen bikin setup juga yang nggak terlalu mahal. Karena kemarin sebenarnya gini guys, kalau kalian pengen tahu setup yang mahal, gue pas di IKEA tuh tergoda banget ngeliat meja yang naik turun gitu kan. Dan itu harganya 11 juta gitu untuk mejanya doang. Ini mejanya sepaket paling 1,5 juta dengan si cable holdernya 1,5 jutaan lah gitu. Lalu holder monitornya, stand monitornya, armnya itu cuma 200 ribuan. Monitornya juga yang cukup budget, yang penting ngejar estetik buat di video. Lalu ya, maksud gua setup di sini nggak terlalu mahal lah gitu. Walaupun memang nggak usah bahas ROG-nya dan iPad-nya gitu, beda cerita gitu kan. Tapi ya itu untuk setup dari gua. Mungkin kalau kalian tertarik setupnya Aldi, kita komen di bawah biar si Aldi bikin setup turnya dia juga gitu. Karena dia menggunakan meja yang sama sebenarnya, cuman dia punya setup tersendiri. Tapi ya, itu aja sih buat video dari gua. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi. Kayak biasa, kalau misalkan kalian ada koreksi, saran, atau pertanyaan, jangan lupa taruh semuanya di kolom komentar. Dan kayak biasa juga, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel LSM Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja, gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.